Najmuddin Al-Ayyubi adalah penguasa Tikrit, Iraq. Ia belum menikah dalam waktu yang lama. Maka bertanyalah saudaranya, Asaduddin Syirkuddin, saudaraku, mengapa kamu belum menikah? Najmuddin menjawab, aku belum mendapatkan yang cocok. Asaduddin berkata, maukah aku lamarkan seseorang untukmu? Dia berkata, siapa? Ita menjawab, Putri Malik Shah, anak Sultan Muhammad bin Malik Shah, Raja Bani Saljuk atau Putri Nizamul Malik, dulu menteri dari para menteri agung zaman Abbasiyah. Maka Najmuddin berkata, mereka tidak cocok untukku. Maka heranlah Asaduddin Syirkuddin. Ia berkata, lantas siapa yang cocok bagimu? Najmuddin menjawab, aku menginginkan istri yang syalihah, yang bisa menggandeng tanganku ke surga, dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik, hingga jadi pemuda dan ksatria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Waktu itu Baitul Maqdis dijajah oleh pasukan salib dan Najmuddin masa itu tinggal di Tikrit, Irak, yang berjarak jauh dari lokasi tersebut. Namun hati dan pikirannya senantiasa terpaut dengan Baitul Maqdis. Impiannya adalah menikahi istri yang salihah dan melahirkan ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Asaduddin tidak terlalu heran dengan ungkapan saudaranya. Ia berkata, di mana kamu bisa mendapatkan yang seperti ini? Najmuddin menjawab, barang siapa niatnya ikhlas karena Allah, akan Allah karuniakan pertolongan. Maka pada suatu hari, Najmuddin duduk bersama seorang syaikh di Masjid Tikrit dan berbincang-bincang. Datanglah seorang gadis memanggil syaikh dari balik tirai, dan syaikh tersebut minta izin Najmuddin untuk bicara dengan si gadis. Najmuddin mendengar syaikh berkata padanya, kenapa kau tolak utusan yang datang ke rumahmu untuk meminangmu? Gadis itu menjawab, wahai syaikh, hadanglah sebaik-baik pemuda yang punya ketampanan dan kedudukan, tetapi ia tidak cocok untukku. Syaikh berkata, siapa yang kau inginkan? Gadis itu menjawab, aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku. Najmuddin bagai disambar petir saat mendengar kata-kata wanita dari balik tirai itu. Allahu Akbar, itu kata-kata yang sama yang diucapkan Najmuddin kepada saudaranya. Sama persis dengan kata-kata yang diucapkan gadis itu kepada syaikh. Bagaimana mungkin ini terjadi kalau tak ada campur tangan Allah yang Maha Kuasa? Najmuddin menolak putri sultan dan menteri yang punya kecantikan dan kedudukan. Begitu juga gadis itu menolak pemuda yang punya kedudukan dan ketampanan. Apa maksud ini semua? Keduanya menginginkan tangan yang bisa menggandeng ke surga dan melahirkan darinya ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Seketika itu Najmuddin berdiri dan memanggil sang syaikh. Aku ingin menikah dengan gadis ini. Syaikh mulanya kebingungan, namun akhirnya beliau menjawab dengan heran. Mengapa? Dia gadis kampung yang miskin. Najmuddin berkata, ini yang aku inginkan. Aku ingin istri syalihah yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik jadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Maka menikahlah Najmuddin Ayyub dengan gadis tersebut. Tak lama kemudian, lahirlah putra Najmuddin yang kelak akan menjadi ksatria untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke haribaan kaum muslimin. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi.